Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara kekasih dalam Tuhan. Yang diberkati Tuhan, kita lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Amin. Kita boleh ada di rumah Tuhan, bukan kebetulan. Ini semua adalah rencana Tuhan. Kita boleh ada di rumah Tuhan, ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Bapak Ibu ya, pujian dan syukur. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jawab setiap kami Bapak. Urapi kami. Haleluya. Mohon belas kasihan. Dan syukurku, amin. Ku bawa padamu, amin Tuhan. Dengan rendah hati bersembahkan, amin sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Saya undang kita boleh bangkitkan diri, kita menghargai hadirat Tuhan. Pujian dan syukurku, amin. Ku bawa padamu, amin Tuhan. Kami membawa pujian syukur kami yang terbaik bersembahkan. Haleluya. Terus nyanyikan pujian dengan segenap hidupmu. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatanku. Katakan ku tahu ini.
Haleluya. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan suara-Mu yang lembut. Suara-Mu. Kamu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Untuk menuntun kami Tuhan dalam setiap jalan kami Tuhan. Untuk menguatkan, menghibur kami Tuhan. Memberkati kami, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Segala-galanya firman-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, mari kami siapkan seluruh hidup kami. Kami buka hati kami. Mari Engkau Tuhan berkata-kata kepada kami Tuhan. Sampaikan firman-Mu kepada kami lewat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus beri hikmat pengetahuan bijaksana kepada kami. Supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Yang kita percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri. Kalau nyanyi, gerakan tangan kita, badan kita, pokoknya bersemangat ya. Tuh, amin, bagus tuh gitu. Bersemangat. Biar Roh Allah terus menguasai kehidupan kita. Amin. Di bawah kakiku,
Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kekuasaan Tuhan dinyatakan pada saat kita berkata-kata tentang firman Tuhan. Artinya apa yang kita deklarasikan, apa yang kita katakan pasti akan terjadi. Sebab di dalam firman itu ada kuasa Tuhan. Di dalam firman itu ada penyataan Allah yang berbicara kepada kita. Kalau Allah berbicara, kalau kita berbicara, mengatakan firman Tuhan, pasti Allah akan mengerjakannya. Puji Tuhan, mari kita perhatikan Keluaran pasal 14. Saudara tetap berdiri dulu ya. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai dengan 14. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Mari kita katakan, aku percaya firman Tuhan pasti terjadi. Haleluya. Silakan duduk saudara. Pada saat bangsa Israel ada di tepi laut, mereka dikejutkan oleh suara gemuruh. Ternyata kuda-kuda para tentara Firaun dan Firaun sendiri sedang menghampiri mereka. Pada saat mereka melihat Firaun dan tentaranya, mereka ketakutan sebab mereka memiliki pikiran yang negatif. Jangan-jangan Firaun datang untuk membunuh mereka. Firaun datang untuk menjadikan mereka kembali sebagai budak. Mereka ketakutan melihat hal itu. Padahal Firaun masih jauh. Ketika Firaun dekat, mereka lebih ketakutan lagi. Padahal mereka sedang berada di tepi laut. Itu karena Tuhan yang memerintahkan. Itu karena Tuhan yang berkata kepada Musa, biar mereka tinggal terlebih dahulu di tepi laut. Kalau Allah memerintah berarti Allah mempunyai daulat, Allah berkedaulatan penuh atas setiap firman-Nya. Kalau Allah memerintahkan bangsa Israel tinggal di tepi laut, berarti Allah melindungi mereka. Allah menjaga mereka. Tetapi pada saat itu Israel diliputi dengan ketakutan. Jadi ketakutan yang hadir dalam kehidupan bangsa Israel karena mereka tidak memiliki iman, tidak mempercayai Tuhan. Padahal Tuhan pada siang hari nampak awan, pada malam hari tiang api nampak. Itu berarti Allah ada di tengah-tengah mereka. Allah beserta dengan mereka. Tetapi Israel ketakutan melihat Firaun dan tentaranya. Lalu Musa berkata kepada mereka, janganlah takut. Mengapa Musa berkata demikian? Memiliki satu keberanian. Karena Musa adalah pribadi yang membangun manusia batiniahnya, membangun manusia roh. Musa tinggal di Mesir. Musa dididik dalam kebudayaan Mesir. Tetapi satu hal yang terus ada dalam kehidupan Musa, Musa menerima pengajaran tentang siapa Allah yang dia sembah.
Dia terus membangun manusia batiniannya. Sekalipun mereka mengajar Musa, mendidik Musa agar memiliki tradisi bangsa Mesir, memiliki pelajaran-pelajaran tentang dewa-dewa Mesir, tetapi Musa tetap tidak terkontaminasi dengan hal tersebut. Musa tetap belajar siapa Allah yang dia sembah. Tentu kita pernah mengetahui pada saat Musa masih kecil, lalu diangkat oleh putri Firaun menjadi anaknya. Tetapi bukan putri Firaun yang mendidik pada saat Musa kecil. Ibunya yang mengajar Musa tentang apa? Tentang Allah yang mereka sembah. Jadi perlu dalam kehidupan kita sebagai orang tua terus mengajar dan mengajar anak-anak tentang Allah, tentang iman yang kita miliki, supaya genaplah firman Tuhan bahwa Tuhan menghendaki lahirnya keturunan-keturunan ilahi dalam kehidupan kekristenan kita. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, haruslah melahirkan anak-anak yang juga percaya kepada Tuhan. Seandainya anak kita di luar Tuhan, mari berdoa terus, bersaksi terus, bergumul terus, Tuhan kembalikan anak kami supaya beriman kepadamu, supaya kembali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menarik anak kita yang sudah keluar dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk membawa anak kita yang di luar Kristen, di luar kepercayaan ini, untuk kembali mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus memiliki satu prinsip, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Harus memiliki satu iman bahwa hanya di dalam Kristuslah keselamatan itu. Para rasul pernah berkata, di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya satu, yaitu Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Musa berkata, janganlah takut, sebab dia membangun manusia batiniahnya. Manusia batinia atau manusia roh adalah manusia yang selalu terhubung dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun yang dia perbuat, semua harus berasal dari Tuhan. Musa pun adalah seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya setiap saat dia terus berjumpa dengan Tuhan. Ada peristiwa pertama ketika semak yang terbakar itu. Ada nyala api tetapi semak itu tidak terbakar. Musa menghampiri dan di sana Allah berbicara kepada Musa. Orang yang sudah membangun manusia batiniannya, manusia roh di dalam kehidupannya, selalu menyediakan waktu untuk menjumpai Tuhan. Selalu memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang percaya membangun manusia batiniannya, selalu mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Dia tunduk kepada firman Tuhan yang mengalahkan segala perintah egoisme yang ada di dalam dirinya. Musa juga adalah seorang yang berpegang kepada janji-janji Tuhan, bahwa bukan di tepi laut mereka akan tinggal, bukan di tepi laut mereka akan dibinasakan oleh Mesir, tetapi
mereka akan pergi menuju satu tempat yang akan membawa mereka pada kebahagiaan sesungguhnya. Musa juga adalah orang yang selalu berpegang pada janji-janji Tuhan. Sebab dia percaya janji Tuhan pasti akan digenapi. Di dalam ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Berdirilah tetap. Di dalam bahasa Inggrisnya stand your ground. Berdiri di atas tanah. Berdiri tetap di daerah yang ditentukan Tuhan. Artinya, kalau Tuhan sudah menetapkan berdiri di tempat, maka di sana kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kalau Tuhan berfirman, berdirilah tetap, di sanalah kedaulatan Tuhan akan dinyatakan. Dengan kata lain, pada saat Musa berdiri, berkata berdirilah tetap, itu adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa, dan Musa mengatakan, hai Israel, berdirilah tetap. Engkau berada dalam perlindungan Tuhan. Engkau berada dalam penjagaan Tuhan. Engkau berada dalam kedaulatan Tuhan. Artinya, sedekat apapun Mesir menghampiri mereka, sedekat apapun tentara Firaun mendekati mereka, mereka tidak akan bisa membinasakan Israel. Sebab apa? Israel ada dalam wilayah kekuasaan Tuhan. Selama kita tetap di dalam iman, selama kita mempercayai Tuhan, itu berarti kita sedang berdiri tetap. Jangan takut dengan kehidupan ini. Pada saat kita berdiri tetap dalam firman Allah, di sana firman Allah akan terjadi. Bangsa Israel di Mesir tinggal di tanah Gosen. Pada saat itulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Mesir. Daerah Gosen tidak terkena apa yang dimakan dengan tulah tersebut. Ada belalang, pikat, dan menyamuk, dan macam-macam. Tetapi di tanah Gosen tidak terjadi hal yang demikian. Kenapa? Tanah Gosen ditetapkan Allah sebagai wilayah orang-orang Israel. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada kita, maka Tuhan menjaga, melindungi kita. Pada saat Tuhan berfirman pada kita, kedaulatannya akan dinyatakan pada kita. Pada saat firman Tuhan datang pada kita, kuasanya akan bekerja. Pada saat firman Tuhan datang pada kita, berarti kepribadian Tuhan itulah yang datang kepada kita. Bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi Dia sendiri datang. Sebab firman itu Yesus katakan roh dan hidup. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakannya, sebab firman Tuhan itu roh dan hidup. Ketika Musa berkata, berdirilah tetap, artinya tetap tinggal dalam firman Tuhan. Yang pertama tadi, berdiri tetap, stand your ground, artinya tanah atau daerah. Arti yang kedua, dasar. Dasar yang dimaksud di sini adalah alas atau fundamen.
Apa yang menjadi dasar kehidupan kita? Firman Tuhan. Apa yang menjadi alas kehidupan kita? Firman Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa berdiri tetap? Tuhan dan firman-Nya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, dasar bisa berarti alas atau fundamen tempat kita berpijak. Saya katakan tadi, kita berpijak berdiri karena firman Tuhan. Landasan kehidupan kita adalah firman Tuhan. Dasar juga berarti pokok atau pangkal suatu ajaran atau aturan. Kita orang percaya berdiri karena firman. Kita percaya karena kita memiliki pokok pengajaran, yaitu firman Tuhan. Jadi berdirilah tetap, stand your ground. Perhatikan tentang kehidupanmu di dalam Tuhan. Jangan menjadi orang percaya namun hidup tidak mempercayai firman Tuhan. Jangan menjadi orang percaya tetapi tidak memiliki kehidupan doa. Tidak memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Berdirilah tetap. Berarti juga walaupun engkau melihat Firaun dan tentaranya, janganlah berpikiran negatif. Ketika Firaun dan tentaranya datang, orang Israel dalam ayat 11 dan 12, mereka berpikir kami akan dibunuh. Mereka berpikir kami lebih baik jadi hamba. Kami lebih baik jadi budak orang Mesir. Padahal jelas Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir supaya mereka masuk ke tanah perjanjian. Satu tempat yang penuh dengan susu dan madunya. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, pikiran negatif ini dapat dikatakan sebagai mental yang menghalangi firman Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika zaman-zaman susah sedang berlaku pada saat ini, kita berkata, pasti masa depanku suram. Atau istilah kerennya, himasu, hidup masa depan suram. Kita berpikir demikian, kehidupanku pasti masa depannya suram. Padahal firman Tuhan katakan, jika kamu mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, kamu akan naik terus dan bukan turun. Firman Tuhan berkata, orang percaya bagaikan terang yang terus menerus lebih terang dan lebih terang lagi. Orang percaya bukan akan terpuruk, tetapi dia akan naik. Ketika dunia memberitakan tentang kesusahan masa depan, kalau pikiran kita mengarah ke sana, lalu ada pikiran bagaimana saya masa depan saya. Orang kaya saja sudah pada bangkrut. Orang kaya sudah banyak yang jatuh. Bagaimana dengan saya yang hidup biasa-biasa saja? Wah, pasti saya lebih dari mereka. Mereka yang kaya bukan yang jatuh, saya pasti akan jatuh tergeletak. Saya pasti akan hancur. Karena yang kaya pun pada jatuh. Apalagi saya yang hidup biasa-biasa saya. Inilah yang dinamakan dengan mental block. Artinya mental yang dijaga oleh pikiran-pikiran yang negatif. Ketika pikiran negatif ada dalam diri kita, firman
firman itu sukar untuk terjadi dalam kehidupan kita. Karena apa? Pikiran ini yang menentukan kepercayaan kita. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka iman itu akan tumbuh sesuai dengan firman yang bekerja dalam diri kita. Israel memiliki mental block. Di Mesir, kami menjadi budak. Di Mesir, kami ditindas. Di Mesir, kami tidak mendapatkan penghasilan sesuai dengan pekerjaan kami. Karena memang orang Mesir maunya menindas kami. Ketika Musa berkata, tinggallah tetap, berdirilah tetap, berpegang pada firman Tuhan. Mereka katakan, firman Tuhan akan membawa kami keluar dari Mesir menuju tempat yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi pikiran mereka sudah dikunci oleh kehidupan di Mesir, bahwa mereka adalah budak, mereka adalah hamba, mereka adalah orang yang akan ditindas. Mereka tidak bisa melepaskan diri dari pikiran tersebut. Jadi pikiran kita harus memiliki nilai-nilai dari firman Tuhan. Supaya firman itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, Musa berkata kepada bangsa Israel, lihatlah keselamatan. Artinya pada saat mereka berdiri tetap di daerah, di tempat yang dijaga oleh Allah, pada saat mereka berdiri tetap memiliki pikiran yang positif tentang Allah, pada saat mereka berdiri tetap, mereka memenuhi kehidupan mereka dengan firman Tuhan. Musa berkata, lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi ketika kita berdiri tetap dalam wilayahnya Tuhan, berdiri tetap dalam kebenaran firman Tuhan, maka ada sesuatu yang akan kita lihat, yang akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Kita melakukan firman Tuhan, kita mengimani firman Tuhan, ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang akan kita lihat secara mata jasmani kita tentang apa? Perbuatan Allah yang apa? Yang maha besar. Di dalam pasal yang dikatakan, you will see, kamu akan melihat. Jadi pada saat kita tetap beriman, pada saat kita tetap hidup sebagai orang percaya, walaupun masalah datang dalam kehidupan kita, intimidasi datang pada kehidupan kita, ancaman datang kepada kita, kita tetap berdiri. Kita akan melihat Allah akan berbuat sesuatu bagi kita. Jadi jangan seperti cacing kepanasan. Ada satu masalah kita seperti cacing kepanasan, seperti orang yang tidak beriman, seperti orang yang tidak memiliki Allah. Saudara, tanpa kita sadari, kita yang sedang berdiri tetap di dalam Tuhan, Allah sedang merancangkan apa yang akan Dia perbuat bagi kita. Allah tahu masa depan kita, dan Dia sedang merancang sesuatu yang indah untuk masa depan kita. Yang penting kita berdiri tetap di dalam wilayah yang Tuhan tetapkan.
Yang penting kita berdiri tetap dalam ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Musa berkata, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Artinya, hai Israel, sekalipun Firaun datang kepadamu, sekalipun tentara Mesir yang ganas dan jago berperang datang kepadamu, mereka akan tidak memiliki kemampuan untuk menjamah engkau. Artinya orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan, tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup menjamah kehidupan orang percaya. Karena apa? Berada dalam perlindungan Tuhan, berada dalam penjagaan Tuhan. Tuhan yang berperang bagi orang-orang yang percaya. Saudara, seseorang yang membangun dirinya, membangun manusia batinnya di dalam dirinya, dalam kehidupannya, orang yang terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang yang terus berpegang pada janji-janji Tuhan, orang yang terus mencari Tuhan, dia bisa mengenal dan bisa tahu masa yang akan datang. Sebab apa? Orang yang demikian adalah orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan menyatakan kepada kebenaran-kebenaran, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Musa adalah sosok yang dipenuhi dengan Roh Tuhan, sehingga dia berkata, lihatlah keselamatan. Kamu akan melihat keselamatan yang akan Tuhan kerjakan bagimu. Dalam terjemahan yang ini kita baca, lihatlah keselamatan yang Allah kerjakan untukmu. Lihatlah keselamatan. Kamu akan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Jadi pada saat istilahnya kita sedang letih lesu dan berbeban berat, jangan terus melihat kepada beban berat yang sedang menimpa kita. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Lihat, Tuhan sedang bekerja, memberi keselamatan kepada kita. Di dalam ejaan lain dikatakan bahwa Tuhan akan menyempurnakan pekerjaannya. Artinya Israel dibawa Tuhan ke negeri perjanjian, tapi di tepi laut Firaun datang menghampiri mereka. Israel ketakutan. Dan di sini Musa berkata, lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Musa berkata, kamu akan melihat pekerjaan Tuhan yang disempurnakan. Artinya, kamu bukan tinggal tetap di tepi laut. Kamu bukan menjadi orang yang akan dibinasakan oleh Mesir. Kamu bukanlah orang yang akan ditawan kembali oleh Mesir. Tetapi kamu akan dibawa ke tempat yang penuh susu dan madu. Jadi saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kehidupan di tepi laut adalah kehidupan di mana bangsa Israel harus belajar bahwa mereka harus hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang mereka lihat. Sebab lewat imanlah Allah sedang menyempurnakan karyanya dalam kehidupan kita. Jika kita sedang menghadapi permasalahan dan belum ada jalan keluarnya, belum ada keberhasilan kita raih, berarti Allah sedang menyempurnakan karyanya dalam kehidupan kita. Kapan sempurnanya karya Allah itu? Ketika kita meraih keberhasilan. Bukan karena kita pintar, bukan karena kita berpengetahuan, bukan karena kita istilahnya, itu memang sudah miliknya, sudah kontraknya, bukan. Tetapi
karena karya Allah ingin dinyatakan. Allah ingin selalu menyatakan karyanya dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu berdirilah tetap di dalam Tuhan. Berdirilah tetap dalam pengajaran-pengajaran yang benar. Maka engkau akan melihat keselamatan itu. Maka engkau akan melihat karya Allah yang akan menyempurnakannya. Misalnya begini. Saudara sebagai seorang pedagang, terus saudara sedang berusaha. Saudara terus bergumul lebih mengutamakan Tuhan dari usaha saudara. Saudara pikir kalau kita tidak menjalankan sesuai dengan apa yang dinamakan dengan filosofi bisnis, apa yang dinamakan dengan cara-cara bisnis, saya tidak akan mengalami kemajuan di sana. Makanya banyak orang yang ikut seminar ke sana, seminar ke sini untuk memperlengkapi diri bagaimana supaya bisnisnya mempunyai keberhasilan. Perlu kita ketahui, saudara, ketika kita berdiri tetap dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan tahu apa kerinduan kita. Tuhan tahu kita ingin sukses dalam usaha dagang kita. Di sini Tuhan sedang menyempurnakan apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam kerinduan kita sedang Tuhan kerjakan. Kapan waktunya? Musa katakan, hari ini Tuhan akan menyelamatkan engkau. Artinya, ketika Tuhan menolong bangsa Israel, Tuhan tidak mengundur-mundur waktu. Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Tuhan tidak berkata minggu depan baru aku akan selamatkan. Tidak. Tetapi hari ini. Kalau engkau tetap berdiri pada wilayah yang ditetapkan oleh Tuhan, pada saat engkau tetap beralaskan kebenaran firman Tuhan, hidup dipenuhi dalam firman Tuhan, kita akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kapan? Hari ini kita akan melihat. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita perhatikan Lukas. Lukas pasal 18. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusulkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim dan lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi ini? Kita ulangi ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Saudara, Musa berkata, hari ini
kamu akan melihat keselamatan yang dari Allah. Hari ini kamu akan menyaksikan pekerjaan Allah disempurnakan dalam kehidupanmu. Hari ini menandakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kehidupan kita. Mungkin kita sering berkata, lama sekali Allah menolong kami. Tidak, itu bukan lama, tetapi satu proses yang ingin Allah perhatikan dalam kehidupan kita. Adakah kita terus menjadi orang yang berputus asa? Adakah kita menjadi orang yang terus bersemangat, terus datang kepada Tuhan, terus berbicara kepada Tuhan, terus berkomunikasi dengan Tuhan? Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, semakin sering kita berseru kepada Tuhan, semakin bertumbuh iman dan pengharapan dan kasih di dalam diri kita kepada Tuhan. Semakin sering kita berseru-seru kepada Tuhan, semakin manusia batinnya kita akan terus bertumbuh, karena di sanalah letak kepercayaan kita kepada Tuhan. Janda ini berseru-seru kepada hakim yang tidak benar, karena dia percaya hakim yang tidak benar ini pun pasti akan menolong dia. Apalagi kita mengenal Allah yang benar, Allah yang mengasihi kita, Allah yang hidup, pasti menolong kita. Allah berbicara berbangsa saya, setiap hari aku mengulurkan tanganku kepadamu. Setiap hari Allah mengulurkan tangannya bagi kita. Untuk apa? Untuk mendengarkan seru doa kita. Untuk mendengarkan apa yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Misalnya juga, tadi saya sudah beri contoh sebagai seorang pedagang. Kalau kalian seorang yang masih belajar atau kuliah, memang dituntut kita untuk mempelajari setiap mata pelajaran. Dituntut untuk menguasai pelajaran yang diberikan di sekolah atau oleh dosen-dosen. Tapi perlu kita perhatikan, otak kita itu sangat kecil, tidak mungkin bisa menampung segala sesuatu yang diberikan oleh sekolah, pelajaran-pelajaran tersebut. Kita membutuhkan Tuhan. Selama kalian sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, di dalam tugas-tugas kalian sebagai seorang pelajar, namun kalian terus menyisihkan waktu bersekutu. Kalian menyisihkan waktu untuk membina hubungan yang erat dengan Tuhan. Kalian memiliki keterbatasan otak yang kecil ini. Tapi Tuhan tidak terbatas untuk menolong engkau. Jangan khawatir tentang apa yang akan kau dapatkan dalam pelajaran kuliah nanti. Jangan kau berkata ini susah, ini susah. Ada Tuhan yang akan menolong kau. Mungkin kita juga mengalami suatu permasalahan dalam pekerjaan kita. Jangan takut dan jangan gelisah. Selama Tuhan ada di pihakmu, siapakah yang akan melawan engkau? Siapakah yang akan mengganggu kehidupanmu? Sebab itu, sebagai seorang pekerja, walaupun waktu banyak tersita oleh pekerjaan, pergunakan waktu-waktu di jam di luar kerja untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan banyak mengeluh ketika melakukan pekerjaan. Jangan banyak komplain ketika melakukan pekerjaan, tapi tetap beriman.
percaya Allah memperhatikan jerih payahku. Rasul Paulus katakan, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Apapun keadaan kita, apapun profesi kita, selama kita tinggal di dalam Tuhan, selama kita berdiri tetap dalam pengajaran firman Tuhan, selama kita berdiri tetap dalam wilayah yang ditentukan Tuhan, kita akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kita akan melihat kesempurnaan pekerjaan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita akan bersuka cita karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Musa katakan, hari ini Allah akan menolong engkau. Hari ini Allah akan menyelamatkan engkau. Artinya Allah berkuasa menentukan waktu dalam kehidupan kita. Mungkin kita memiliki satu pandangan, saya percaya setiap 10 tahun lagi saya akan menjadi orang yang berhasil. Mungkin kita berkata, 2 tahun lagi pasti usahaku bisa mengalami kemajuan. 3 tahun lagi aku akan menjadi orang pintar. 4 tahun lagi aku akan menjadi orang berhasil. Saudara, Tuhan bisa menentukan hari ini engkau meraihnya. Karena Tuhan berkuasa atas waktu. Kenapa? Ada kepastian di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, sebagai ibu rumah tangga atau kepala rumah tangga, kita mungkin mengerjakan segala tugas pekerjaan rumah tangga kita. Begitu banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Tetapi tahukah, ketika kita mengerjakannya seperti untuk Tuhan, Tuhan bekerja dan engkau akan menuai apa yang engkau sedang lakukan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, seperti yang Musa katakan kepada bangsa Israel, berdirilah tetap, lihatlah keselamatan yang akan Tuhan kerjakan. Kita kembali pada Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 14, kita baca bersama-sama dan mari kita bangkit berdiri. Keluaran pasal 14 ayat 14. 3, 2, 1. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Artinya, Musa berkata kepada bangsa Israel, hai bangsa Israel, kita memang mempunyai tentara yang bisa juga berperang. Hai bangsa Israel, engkau memiliki kekuatan dan kesehatan yang baik, bisa engkau pakai untuk mempertahankan kehidupan, untuk berperang. Tetapi Musa berkata, hai Israel, Tuhan yang akan berperang untuk kamu. Artinya kamu tidak dosa berbuat sesuatu apapun. Atau dengan kata lain, duduk manis saja kamu, nanti Tuhan yang akan bekerja. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya Dia saja yang akan berperang untuk kita, dan kita akan menerima hasil karya Tuhan. Jadi perhatikan, jangan memiliki mental pikiran negatif tentang apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi milikilah pikiran-pikiran yang mengarah kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu pasti akan terjadi.
itulah roh yang seperti Musa miliki. Dia berkata-kata karena dia percaya kepada Tuhan. Dia berkata, kamu akan menerima keselamatan dari Tuhan hari ini. Kamu tidak akan berperang karena Tuhan yang berperang sendiri. Dia berkata-kata, dan kata-kata itu terlaksana. Ayat 21 sampai seterusnya, memang Mesir binasa di tengah-tengah laut dan Israel selamat. Mari saudara yang kasih dalam nama Kristus, apapun yang engkau percayai dalam kehidupan ini, perkatakanlah, sebab itu pasti akan terjadi. Amin. Deklarasikan apa yang kau imani, karena semua itu pasti akan terjadi. Amin. Sebab pada saat kita berkata-kata dengan firman dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, di sanalah roh dan kehidupan sedang bekerja. Ketika kita berkata-kata, di sana ada kepribadian Allah. Ketika kita berkata-kata, memperkatakan firman Tuhan, di sanalah Allah yang sedang bekerja. Jadi pada saat kita berkata-kata, bukan omong kosong, tapi di sana Allah sedang bekerja. Sebab firman Tuhan bagaikan hujan yang turun dari atas, dan tidak pernah kita melihat hujan yang turun ke bumi lalu naik lagi dalam bentuk hujan ke atas. Tidak pernah. Hujan selalu turun dari atas. Demikian juga firman Tuhan selalu akan terjadi dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan.
firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Yakinkan kami dan terus menjadikan kami orang percaya yang meyakini firman-Mu, bahwa firman Allah yang kami dengarkan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi keberadaan umat-umat Tuhan di mana saja berada. Biarlah kuasa yang dari Allah Roh Kudus yang akan menjadikan kami kuat menghadapi kehidupan ini dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kami. Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Biarlah kami terus mempercayakan kehidupan kami kepada Tuhan. Amin. Kami mengerti keadaan dunia pada saat ini ya Tuhan. Banyak kebangkrutan yang terjadi bagi negara-negara yang ada di dalam dunia ini. Tetapi kami mengucap syukur dan terima kasih. Bangsa Indonesia ditolong oleh Tuhan. Amin. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Engkau memakai orang-orang yang memiliki hidup yang benar untuk bekerja bagi bangsa dan negara ini. Sehingga perekonomian kami tidak terpuruk, bahkan terus mengalami kenaikan. Kami percaya inilah karya Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Kami percaya apa yang terjadi dalam kehidupan orang percaya di lain tempat akan terjadi juga bagi kami di tempat ini. Allah memberkati kami dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi jemaat di tempat ini. Jika di antara mereka ada yang lemah, beri kekuatan. Mampukan mereka untuk menjadi kuat di dalam dunia ini. Kekuatan yang daripada Tuhan. Berkati batu pencarian jemaat di tempat ini. Apapun kesukaran, hambatan, rintangan yang sedang terjadi dalam kehidupan usaha dagang mereka, yakinkan mereka bahwa Allah akan menyempurnakan pekerjaan Allah dalam usaha mereka, sehingga mereka akan terus naik terus dan bukan turun. Bagi mereka seorang pelajar atau mahasiswa, yakinkan mereka bahwa mereka memiliki otak yang terbatas, yang kecil. Namun mereka memiliki Allah, sumber segala hikmat yang akan menolong mereka. Bagi mereka yang sedang bekerja, mungkin mengalami hambatan rintangan dalam pekerjaan mereka, tolonglah mereka Tuhan. Biar apapun yang sedang mereka hadapi, mereka tetap di dalam Tuhan dan mereka melihat pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih, terpuji Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan akan jamah dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa untuk Susan yang sudah mengandung pada saat ini. Dalam menunggu hari kelahiran bayi tersebut, kami berdoa beri kekuatan kesehatan baginya, memberkati bayi yang masih ada di dalam kandungan, sehingga pada saat dia melalui hari demi hari, Allah terus menyatakan pertolongan baginya. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami kepada Tuhan, sebab kami yakin dan percaya Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah damai sejahtera anugerah berkat Tuhan, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghibur dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.